Selamat malam promo semua. Kali ini kita mau kasih kalian film. Judulnya The Maze. Jadi ini tuh nyeritain tentang serangan mengerikan di balik kabut asap. Dan mereka jadi kejebak di dalam sebuah supermarket gitu. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan scene ini, kita bisa lihat ada badai besar nih ya. Sekeluarga ini berlindung di ruang bawah tanah mereka sementara. Sampai besok paginya, mereka lihat semua udah hancur akibat badai semalam. Pas mereka lagi di pinggir danau, mereka ngeliat ada kabut di kejauhan. Terus Daddy? Ya, agak bingung sih, karena nggak biasanya ada kabut di danau itu. Hari itu, David ngajak Billy ke kota bareng tetangganya si Norton buat beli persediaan. Tapi pas di jalan, mereka ngeliat banyak pasukan tentara yang menuju ke arah tempat tinggal mereka, daerah pegunungan. Di supermarket ini udah rame banget orang yang belanja buat persediaan juga. Jadi ya mereka harus antri bayarnya. Kelihatan keadaan di luar juga kayak lagi ada sesuatu yang terjadi gitu. Sampai akhirnya alarm darurat kota bunyi. Ada kakek-kakek yang datang sambil berdarah-darah. Terus dia bilang, ada sesuatu di kabut. Dan dia nyuruh tutup pintunya. Nah benar tuh, kabut asapnya udah sampai situ. Tiba-tiba berguncang, kayak semacam gempa bumi gitu. Mereka semua makin bingung harus gimana. Ada satu ibu-ibu yang mau keluar. Dia harus pulang, katanya anaknya ditinggal di rumah. Tapi, nggak ada satupun yang berani nganterin dia. Si David, yang awalnya mau ngambilin selimut doang di gudang, malah jadi ngeliat kayak ada sesuatu yang ngedorong rolling door di situ. Dia cerita ke yang lain, dan mereka ngecek bareng-bareng. Norm maksa tetap ngebuka pintunya. Udah sombong-sombong tuh dia, ngebuktiin kalau nggak ada apa-apa di luar. Tiba-tiba kaki dia ditarik sama sesuatu yang mirip tentakel gurita gitu. Tapi ini lebih ngeri sih. Ada apa ya itu? Kayak tajam-tajam gitu di tiap tentakelnya. Norm nggak bisa diselamatin. Makhluk itu keluar lagi setelah berhasil nyeret Norm. David sempat motong sedikit tentakelnya itu. Nah, sekarang pada percaya kan sama David? Sempat ditinju dulu tuh yang tadi ngocol nggak percaya sama dia. Menurut David, biar aman, generatornya lebih baik dimatiin deh. Dia juga minta dirahasiain dulu dari yang lain. Toh paling juga pada nggak percaya kan kalau nggak ada buktinya. Mereka nyoba ngeyakinin Norton duluan nih. Tapi dia nggak percaya gitu aja. Agak susah sih emang buat percaya. Soalnya selama ini dia tuh kayak didiskriminasi di kota itu. Ya karena dia pendatang baru. Akhirnya mereka dikumpulin semua nih, buat dikasih tahu keadaan sebenarnya. Kalau Norm dibawa sama makhluk itu, makhluk yang emang belum diketahui juga bentuk aslinya kayak apa. Diunjukin deh tuh potongan tentakelnya tadi. Doilah, itu udah kepotong aja, masih bisa bergerak loh pas disenggol. Tapi habis itu angus sendiri gitu ya. Nah, ini mereka sebisa mungkin nutup kaca bagian depan supermarketnya. Semua, kecuali si Norton ya, tetap nggak percaya dia. Maklum pengacara, jadi kayak nggak mau gampang dibodohi gitu lah ya. Satu yang mereka sadarin, mereka butuh persenjataan. Ada sih katanya, tapi ada di truk, ngeri ngambilnya. Kebetulan Amanda punya pistol di tas, suaminya nyuruh dia bawa buat jaga-jaga. Kebetulan juga, di situ ada Oli, dia ngerti cara nembak. Pernah juara nembak dia, jadi nggak diragukan lagi lah ya. Ricuh lagi nih, si Norton ngajak orang-orang buat nyari bantuan keluar. Terus juga ada satu orang nih yang nawarin diri buat ngambil shotgun yang ada di truk itu. Dia diiketin tali di pinggangnya, biar ketahuan kalau ada apa-apa bisa ditarik. Akhirnya mereka keluar barengan tuh. Nggak lama, talinya kayak ada yang narik kuat banget. Pas udah nggak ketarik, David nyoba buat narik talinya lagi. Dan bener, ada darah di talinya. Orang yang tadi itu nyisap pinggang ke bawah doang. Nah, udah malam nih guys. Baru mau makan, tiba-tiba nemplok tuh serangga gede di kaca. Kaget lah jelas. Mana makin banyak lagi, ya ilah. Nggak lama, datang yang lebih gede lagi.
kaca. Dan kemungkinan besar nih ya, ini tuh karena cahaya. Jebol juga akhirnya kacanya. Yang kecil-kecilnya nih udah pada masuk. Sekarang yang gedean juga udah pada mulai nyerang. Kacau banget udah nih keadaannya sekarang. Itu udah kebakar masih kuat aja loh. Nah, si Carmody, si ibu-ibu yang religius itu beruntung banget nih. Udah dirambatin sama tuh binatang, nggak jadi digigit dong setelah dia doa. Kuat bener sih asli, udah ditembak juga. Sekarang makhluk itu tepat di belakang Billy. Pas banget Billy diangkat sama David. Mereka harus cepet-cepet ngebenerin kacanya. Malam itu, Sally si mbak kasir udah nggak selamat. Dia kena gigit. Joe yang tadi sempat kebakar juga udah nggak kuat. Tapi mereka tetap ngusahain keselamatannya Joe. Mereka mau pergi ke apotek sebelah nih buat nyari obatnya. Udah nih, mereka berhasil masuk ke apotek. Ternyata di situ banyak orang yang kebungkus jaring laba-laba gitu. Ada satu yang masih hidup, tapi di dalam badannya itu banyak anak laba-labanya keluar lewat kulit. Abis itu muncul deh tuh sejenis laba-laba tapi jauh lebih gede. Dan parahnya lagi, Bobby kena jaring laba-labanya. Terus kulitnya kebakar gitu. Bobby nggak selamat. Si Joe juga keburu tewas, obatnya terlambat. Di sisi lain, si Carmody ini berhasil ngeyakinin beberapa orang di situ buat ikut percaya sama omongannya dia selama ini. Mereka baru inget nih sama anggota PM yang mereka temuin di apotek itu. Dia ngomong, maaf ini semua salah mereka. Apa maksudnya ya? Mereka coba nanya ke salah satu anggota tentara yang lagi sendirian. Tapi dia ngakunya sih nggak tahu apa-apa. Mereka mau cari 2 tentara lainnya ke gudang. Taunya 2 tentara itu udah gantung diri dong. Mereka jadi curiga kalau ini tuh semua emang gara-gara proyek Arrowhead. Jadi ahli sains itu lagi penelitian buat nembus ke dimensi lain gitu. Nah, nggak sengaja lubang yang sebagai pintunya itu kebuka. Ya jadi makhluk dari dimensi lain itu pada masuk ke dunia kita. Parah sih ini ya. Akhirnya dia ditusuk setelah nyeritain semuanya. Terus dibuang keluar. Langsung aja tuh jadi mangsa makhluk itu. Sekarang mereka-mereka ini yang otaknya masih pada normal lagi mindik-mindik. Ternyata di situ udah ada Carmody sama pengikutnya. Dia melarang mereka pergi. Katanya itu melawan kehendak Tuhan. Dia tuh percaya kalau ini semua udah takdir Tuhan. Carmody minta Billy buat dijadiin tumbal dengan alasan penebusan. Saking keselnya, akhirnya ditembak si Carmody sama Ollie. Ya emang gak ada cara lain sih ya, selain ditembak. Tapi sayangnya, pas sampai mobil, Ollie dicomot duluan sama makhluknya. Yang berhasil masuk mobil cuma David, Amanda, Billy, sama si kakek nenek itu. Sebelum jalan, David sempat ngambil pistolnya dulu tuh. Ini udah sampai rumah. Ternyata istrinya udah jadi korban juga. Sedih banget sih asli. Untung si Billy lagi tidur, jadi nggak lihat. Sekarang mereka juga nggak tahu harus kemana. Sepanjang jalan bisa kita lihat nih, seisi kota udah hancur. Bahkan mereka tuh harus berhenti sementara. Kalau ada makhluk gede itu di dekat mereka, ya biar nggak diserang. Mereka lanjut jalan, sampai akhirnya mogok kehabisan bensin. Ya udah, inilah titik putus asa mereka. David lihat ada sisa 4 peluru buat bunuh diri. Sedangkan mereka kan berlima ya, kurang 1. Aduh, nggak tega asli deh sama Billy. David nembak mereka satu-satu. Dan sisa dia sendiri yang harus bunuh diri dengan cara yang lebih menyakitkan. Mau nggak mau kan dia harus dibunuh sama makhluk itu. Tapi, yang lewat malah tentara. Bawa beberapa orang yang berhasil dievakuasi. Termasuk si ibu yang waktu di awal film minta tolong diantar pulang. Ya ampun ya, ternyata tentara udah mulai berhasil berantas makhluk-makhluknya. Ya, gimana dong itu udah terlanjur dibunuh? Ya, itu tadi alur cerita dari film The Maze. Aduh, nyesel-nyeselnya tuh ya pasti si David. Padahal ya, kalau dia nunggu sedikit lagi aja, pasti semua selamat.